Ada satu juga pertanyaan nih Nunggul. Bolehkah kita berkurban tapi niatnya itu untuk orang mati, orang yang sudah meninggal? Kita punya orang tua. Banyak sekali ya. Banyak ulama yang tidak bolehkan, ada juga ulama yang bolehkan. Banyak, dan ya sama-sama ada alasannya. Itu ulama yang tidak bolehkan boleh mengikutkan berkurban orang meninggal kalau dia waktu masih hidup berpesan atau sempat bernazar belum dilaksanakan datangnya meninggal, atau berpesan dan memang ada tarikahnya, ada warisannya, itu laksanakan. Nanti begitu berboleh. Tapi orang-orang yang ulama yang membolehkan ya banyak juga alasannya. Jadi orang yang meninggal ini ada nazarnya, ya, ada wasiatnya. Ada wasiatnya. Itu baru diikutkan berkurban. Tanpa dengan itu tidak bisa ikut. Tetapi yang bolehkan ada juga, ada yang boleh. Dari Syafi'i atau dari mana? Syafi'i juga. Kan riwayat hadis, ada satu hadis itu yang dikutip ulama-ulama yang membolehkan. Pernah satu hari Nabi berkurban sama sahabat, sama panitia lah kalau sekarang. Selesai hari pertama. Hari kedua datang lagi bawa domba. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bukankah kemarin kita sudah berkurban? Kemarin kita sudah berkurban itu. Iya. Mas, sekarang masih ada lagi." Apa kata Rasulullah? "Ini kukurbankan adalah saya punya keluarga. Jadi saya punya niatkan saya berkurban hari ini untuk semua saya punya keluarga." Setelah hari kedua besoknya lagi datang lagi bawa domba sama panitianya, sama sahabatnya. Sahabat malah lebih bertanya, kenapa ya Rasul bawa lagi? Padahal kemarin sudah dan kemarin lusa juga sudah 2 kali. Dia bilang, ini aku kurbankan untuk umatku. Jadi dia kurbankan untuk umatnya. Sementara menurut ulama yang membolehkan ini, pada saat Nabi mengatakan saya kurbankan untuk umatku, pada saat itu sudah ada umatnya yang meninggal. Dan itu umat Nabi. Jadi itu kita ini apakah masih hidup atau sampai meninggal, itu umat kita, tetap umat Nabi. Jadi pada saat Nabi mengatakan kukurbankan untuk umatku, pada saat itu ada umatnya yang sudah meninggal, maka dia dibolehkan. Ini juga alasan dibolehkan mengikutkan berkurban anak-anak meskipun belum ahli ibadah. Meskipun belum ahli ibadah. Ya mungkin nanti kalau besar sudah dapat. Karena Nabi mengkurbankan umatnya. Sementara pada saat itu masih ada umatnya yang belum lahir. Ke depan ini masih ada. Itu boleh. Nah, bolehkan. Ada yang berpendapat Nungguru katanya diharamkan untuk potong kuku, potong bulu selama hewan kurban ini belum disembelih. Bagaimana itu Nungguru? Tidak sampai haram sih, tidak sampai haram. Hanya karena begini, ini anjuran ulama, kalau kita sudah berniat untuk berkurban, maka dianjurkan semua yang ada pada badan kita yang mau dipotong itu jangan dulu. Tapi ukurannya begini, bukan 1 bulan sebelumnya. Kan dianjurkan potong kuku kan 1 kali 1 minggu. 1 minggu Jumat. Jadi yang dianjurkan itu tidak potong kuku pada saat minggu pelaksanaan kurban. Jangan 3 kali Jumat tidak pernah potong kuku. Nanti pas minggu itu minggu mau potong kuku baru dianjurkan tidak potong kuku. Mencukur rambut begitu. Jangan sejak bulan puasa tidak mencukur rambut. Nanti menjelang. Kalau yang kita lihat di fikih itu disunatkan mencukur rambut kan setiap bulan. Setiap bulan cukur rambut. Cukur apa namanya? Rambut semua rambut. Maka yaitu jangan tidak pernah potong rambut sejak bulan puasa karena sudah berniat untuk berkurban. Potong kuku sejak 3 minggu yang lalu. Jadi menurut pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan tidak potong kuku pada saat itu, pada saat menjelang pelaksanaan ibadah kurban. Misalnya 1 minggu sebelum ibadah kurban jangan potong kuku dulu. Minggu itu. Dari kacamata hikmah apa yang bisa kita tarik? Kan begini. Semua yang terkait dengan prosesi kurban, mulai dari orang bicara kurban, pergi cari kurban, apalagi tempat-tempat yang menempati berkurban, semua makhluk yang dilewati binatang kurban, pergi mencari binatang kurban, itu semua menjadi saksi.
Nah, salah satu juga saksi adalah semua apa yang ada di badan kita ini, termasuk kuku dengan rambut, bulu. itu semua akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa saya pernah berkurban, itu berkurban sama si An. Pada saat itu sama si An di kukunya. Itu saksi. Terlanjur kita bicara tentang hikmah, Neng Guru. Saya tarik ke depan tadi ke awal, itu kan hewan kurban bersyarat ya, bersyarat tidak boleh ada cacat. Itu kira-kira hikmahnya bagaimana? Apa itu, Neng Guru, yang bisa ditarik? Ibadah kurban ini kan menurut Nabi bahwa itu nanti akan menjadi matiyah kendaraan, akan menjadi kendaraan nanti di akhirat. Saya kira semua orang ingin punya kendaraannya bagus, ingin punya kendaraannya tidak cacat, utuh, tidak cacat, lengkap, tidak ada rusak-rusaknya. Nah, seperti itu juga dalam beribadah itu, kalau kita selalu ingin maksimal, ingin yang terbaik. Kalau kita mau yang terbaik, ya terbaik juga lah apa yang kita persembahkan dalam beribadah. Termasuk yang kurban ini tidak bisa cacat, yang cacatnya itu kentara dan mengganggu pertumbuhan. Contohnya apa? Pertumbuhan dagingnya. Seperti kentara itu tidak ya terpotong telinganya, kemudian pincang. Ada yang boleh kan kalau kekang. Yang penting jangan terlalu. Kekang itu artinya kaki kadang masih berimbang. Yang penting tidak terlalu. Kemudian terpotong telinganya, tanduknya terpotong. Kalau pecah saja tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu besar. Kalau pecah saya boleh. Sama dengan telinganya, kalau kenunya robek tidak apa-apa. Kalau berlubang, tombongi tidak apa-apa juga. Karena itu tidak kentara dan tidak mengganggu pertumbuhan daging. Mata kalau buta tidak bisa. Kalau hanya mata ya taruhlah katarak sedikit tidak apa-apa. Yang penting tidak kentara dan tidak mengganggu pertumbuhan dagingnya. Kalau hanya buta, tidak terlalu buta, tidak apa-apa. Jadi hikmahnya tadi itu karena akan digunakan sebagai kendaraan. Itu kendaraan. Yang kedua kan memang kita mau persembahkan sama Tuhan, masa yang kita persembahkan yang cacat, sementara mungkin kita mampu yang lebih bagus, yang tidak cacatnya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan hewan kurban tapi cacat, itu tidak bisa dianggap sebagai udhiyah. Memang tidak sah, memang. Tidak sah, memang. Tidak bisa, tidak sah. Kalau ada prakteknya berarti bukan udhiyah ya? Bukan udhiyah. Kalau cacat buta tidak sah, hanya sekedar sedekah biasa begitu. Ya mungkin sedekah biasa. Karena mungkin ilustrasinya begini, kalau dia buta misalnya kita saja di dunia ini kalau tidak ada lampunya satu kan tidak ada sekali kita pakai. Oh iya. Tidak ada spionnya, tidak ada apa-apa, tidak ada sekali. Atau satu bannya kempes, tidak ada dipakai. Sifonnya sifon satunya pecah satu bisa dipakai, tapi pecah tapi tidak ada sekali. Terakhir ini Neng Guru, sebagai closing statement dari kita, ada harapan, ada himbauan masyarakat kita, untuk masyarakat kita dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar kaitannya dengan udhiyah ini. Silahkan Guru. Ya, Nabi pernah mengatakan, maka adalah usaha siapa yang mempunyai kemampuan walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka hendaklah ia tidak mendekati kami punya musalla, kami punya masjid. Nabi itu kan tidak suka kata-kata kotor, kata-kata keras, kata-kata menyinggung, kata-kata apa ya. Tapi kata-kata Nabi ini, coba bayangkan Nabi yang tidak suka dengan kata-kata kotor, kata-kata menyinggung, kata-kata yang kasar, tapi Nabi mengatakan fala yusallibanna musallana. Ini sudah pengusulan yang sangat. Maka hendaklah janganlah ia mendekati kami punya masjid Nabawi misalnya. Itu pengusiran Nabi paling keras sebenarnya. Kemudian di masyarakat kita kan sesungguhnya kalau kita mau bersemangat berkurban, banyak hal yang mungkin tidak menjadi kebutuhan primer kita, tapi itu semua kita penuhi. Kita beli misalnya gorden misalnya, mungkin 2 kali 1 tahun beli bunga-bunga bersusun-susun, dan itu dibeli semua, mulai potnya, mulai bunganya, mulai apa segala. Ada juga
dia juga pelihara ikan-ikan hias itu harganya sampai ratusan ribu sampai jutaan. Maka ada juga pakannya juga sampai berapa ribu itu. Tapi kurban tidak mau. Tiba pada saat kurban biar satu orang tidak ada berkurban rumahnya. Gorenjanya setiap 2 tahun diganti. Ini tadi bunga ya bisa tidak apa. Coba pot bunganya luar biasa, banyaknya bersusun naik. Kemudian ikan hiasnya bagaimana dia itu semua sebenarnya enggak berarti memang tidak ada kemauan betul untuk berkurban kalau tidak berkurban. Dan dianjurkan memang dalam satu keluarga itu diusahakan jangan kosong. Dalam satu keluarga misalnya kalau 5 orang atau 7 orang, jangan pernah kosong. Dalam satu kakak itu keluarga, jangan pernah kosong tidak ikut berkurban. Makanya meskipun hanya 1 orang. 1 orang. Dan itu dapat pahala, semua keluarga dapat pahala. 1 orang berkurban dalam satu rumah tangga, yang lain itu dapat pahala. Tapi bukan kurban namanya. Ya bukan kurban. Tetap yang berkurban ini yang dapat pahala banyak. Yang lain itu mungkin ya dapat juga tapi tidak akan sama sebanyak dengan dengannya. Tapi seandainya keluarga lain itu berkurban sah juga. Hanya persoalannya semangatnya kenapa begini modelnya karena diusahakan setiap tahun jangan ada pernah alpa. Makanya tidak usah 3 langsung daripada tahun depan tidak ada. Lebih ini tahun 1, tahun depan lagi 1, tahun depan lagi 1 supaya tidak pernah alpa. Daripada ini tahun pokoknya satu keluarga 7 orang, 1 sapi, tahun depan kosong, tahun depan lagi kosong karena bilang baru-baru sudah. Tahun depan lagi jangan dulu deh, baru 3 tahun sudah. Nanti tahun ke-7. Berarti 6 tahun atau 7 tahun kosong. Yang bagus itu setiap tahun 1, setiap tahun 1. Nah, tapi yang jelas ini kurban adalah sunat, jangan dibikin wajib. Jangan dipaksakan apalagi minta. Kalau anak-anak mau kuliah kasih dulu kuliah daripada tidak kuliah, lebih itu kasih. Kemudian tetap dia sunat. Kecuali kalau ada orang bernazar wajib. Nah, bedanya begini, saya ini tambah. Kalau dia bernazar maka ibadah daging kurban tidak bisa ambil. Jadi orang yang berkurban itu boleh mengambil daging kurbannya, boleh mengambil. Berapa dia boleh ambil? Yang penting lebih banyak dia bagi daripada ambil. Yang penting lebih banyak yang dia bagi daripada dia ambil sendiri. Dia ambil. Ditawarrukan Guru ya? Ya, enggak. Itu saya samanya yang penting lebih banyak yang bagi daripada ngambil. Jadi makanya saya biasanya bikin itu paling bagus itu kita ambil paling tinggi misalnya 1/3. Karena 2/3 berarti dia bagi. Tetapi semakin sedikit kita ambil berarti semakin bagus karena itu berarti semakin banyak kita bagi. Kemudian daging kurban itu bisa dikasih sama orang kaya. Orang kaya. Boleh karena bukan zakat. Zakat itu ya tidak boleh dikasih orang kaya. Tapi kalau kurban boleh diberikan kepada orang kaya. Hanya sebaiknya diberikan kepada orang miskin. Karena begini, daging kurban itu yang penting ada 1 orang miskin yang dikasih. Itu standar minimal, sudah sah. Yang penting ada 1 orang miskin dikasih. Standar minimal. Sudah sah. Hanya saja pastinya lebih banyak orang miskin kita kasih lebih bagus karena dia lebih butuh. Begitu. Saya kira itu. Sahabat-sahabat Kemenak Pulman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulau Mandar, yang tadi ini tidak hanya membincang tentang fikihnya semata, tetapi mencoba juga mengorek dari sisi kacamata hikmah. Terima kasih, selamat menjemput Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.